balik lagi bersama kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi yang berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang definisi bunyi, sifat-sifat bunyi dan penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi yang biasa kita dengar sebenarnya memiliki sifat-sifat dan karakteristik tertentu hingga bisa berpindah dan merambat pada media tertentu. Yang pertama, dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Getaran bunyi akan merambat menjadi sebuah gelombang melalui benda padat, cair, dan gas. Itu sebabnya kita bisa dengan mudah mendengar bunyi, karena bunyi bisa merambat dari berbagai medium. Kita bisa mendengarkan bunyi yang merambat lewat benda padat, misalnya lewat ponsel mainan yang berbunyi. Sedangkan bunyi yang merambat lewat zat cair kita bisa temukan saat mendengar gesekan batu dalam air yang masih bisa terdengar. Perlu kita ketahui bahwa perambatan bunyi yang paling cepat terjadi pada zat udara. Bunyi tidak bisa muncul sama sekali di tempat atau ruangan yang hampa udara atau kedap udara, seperti astronot yang tidak bisa mendengarkan tanpa alat bantu. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi perlu perantara sebagai medium untuk merambat dan akhirnya bisa menghasilkan suara yang bisa didengar. Yang kedua, dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi akan mengalami pemantulan atau refleksi longitudinal saat merambat ke tempat lain. Energi bunyi tersebut kemudian akan mengenai permukaan benda dan dapat dipantulkan atau diserap dari zat yang menerima energi tersebut. Dari sifat bunyi yang bisa diserap dan dipantulkan, kita bisa menemukan jenis-jenis bunyi yang membuktikan sifat ini seperti berikut. Yang pertama, bunyi pantulan yang jaraknya tidak jauh adalah bunyi pantulan yang dapat memperkuat bunyi aslinya. Bunyi pantul ini bisa muncul karena keadaan sumber bunyi dan dinding pantulan jaraknya tidak begitu jauh, sekitar kurang dari 10 meter saja. Yang kedua, gaung adalah bentuk bunyi pantulan yang terdengar kurang jelas karena bercampur dengan bunyi aslinya. Bunyi gaung biasa terjadi pada jarak sekitar 10 sampai 2 meter. Misalnya, kita bisa mendengar bunyi gaung di gedung bioskop, gedung konser, dan sebagainya. Yang ketiga, gema adalah bentuk bunyi pantulan yang baru bisa didengar setelah bunyi asli keluar. Bunyi gema bisa terdengar jelas seperti aslinya meskipun terdengar terlambat. Bunyi gema bisa terjadi jika jarak sumber bunyi dan dinding pantul cukup jauh, sekitar lebih dari 20 meter. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Karena bunyi memiliki gelombang, maka bisa terjadi pembiasan atau refraksi yang menjadi salah satu sifat gelombang. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang definisi energi bunyi. Diketahui bahwa bunyi merupakan salah satu energi yang bisa muncul karena beberapa faktor. Energi bunyi adalah suatu bentuk getaran yang kemudian bisa menghasilkan suara-suara yang bisa didengar oleh alat pendengaran manusia. Getaran tersebut tidak berasal dari alat musik yang memang bertujuan untuk menghasilkan bunyi atau suara-suara yang indah dengan melodi
dan komposisi musik lainnya. Energi bunyi bisa muncul dari berbagai macam sumber, bahkan dari hembusan angin sekalipun. Grammets pasti pernah mendengar sapuan angin yang menghasilkan suara gesekan daun kering di jalan, gesekan dedaunan di pohon, dan sebagainya. Itulah sebabnya kita tidak bisa mendefinisikan energi bunyi hanya sederhana bunyi dari alat musik saja, melainkan semua jenis musik di bumi ini yang bisa didengar oleh alat pendengaran. Berbicara tentang bunyi maka tidak akan terlepas dari beberapa istilah yang meliputi seperti berikut. Yang pertama, nada. Nada merupakan bentuk bunyi dengan frekuensi yang teratur. Yang kedua, desa. Desa merupakan bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur. Yang ketiga, timbre atau warna bunyi adalah bentuk bunyi yang memiliki frekuensi yang sama namun terdengar berbeda. Yang keempat, dentum adalah bunyi yang memiliki amplitudo sangat besar dan biasanya terdengar secara mendadak. Bentukan gelombang. Gelombang bunyi adalah bentuk gelombang mekanik yang dapat merambat lewat medium dan juga bisa berupa gelombang longitudinal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bunyi merupakan salah satu dari energi. Itulah sebabnya wajar saja jika bunyi juga memiliki gelombang sebagai unsur pembentukannya. Manfaat gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian memperhatikan suara kecoak burung di pagi hari atau suara deru mobil yang bersautan tak jauh dari rumah. Semua itu adalah dua dari sekian banyak contoh bunyi yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi sendiri bisa diartikan sebagai gelombang longitudinal yang berupa energi yang merambat. Dalam perjalanannya, gelombang bunyi dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari ultrasonografi, terapi ultrasonik, hingga sonar. Untuk lebih jelasnya mengenai pemanfaat gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk hal-hal di atas, sebagai berikut. Jadi yang pertama, ultrasonografi atau USG. Alat yang digunakan untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim. Memanfaatkan gelombang ultrasonik. Alat ini memancarkan gelombang ultrasonik ke rahim ibu hamil dan melacak perubahan frekuensi bunyi pantul dari jantung yang berdenyut dan darah yang mengalir. Selain itu, USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain-lain. Jadi yang kedua, pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti pada bidang industri yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk proses homogenisasi susu. Selain itu digunakan pada bidang penanganan hama yang akan menghasilkan efek depresi pada tikus dan lipas atau kecoak akibat gelombang ultrasonik. Jadi yang ketiga, terapi ultrasonik. Gelombang ultrasonik juga digunakan pada bidang kedokteran yang digunakan untuk terapi, sehingga dikenal dengan sebutan terapi ultrasonik. Tetapi ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan otot. Jadi yang keempat, pembersih ultrasonik. Mesin mencuci piring merupakan salah satu contoh benda yang menggunakan gelombang ultrasonik. Air dan detergen digetarkan oleh penggetar ultrasonik dan partikel-partikelnya mampu menggosok piring yang kotor dan membersihkannya. Jadi yang kelima, sonar. Gelombang ultrasonik juga banyak dimanfaatkan pada sonar, seperti yang dimanfaatkan oleh kapal untuk menentukan kedalaman dasar laut. Cara kerjanya dilakukan berdasarkan konsep pemantulan bunyi. Di bagian dasar kapal terdapat alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik yang nantinya dipancarkan ke dasar laut. Gelombang bunyi yang berasal dari gelombang ultrasonik akan merambat lurus hingga mengenai dasar laut. Ketika gelombang sudah mencapai dasar laut, sebagian gelombang akan terpantulkan kembali ke kapal dan ditangkap oleh detektor. Setelah mendengarkan materi dari kami akan memberikan kuis kepada teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin menjawab kuis dari kami, silakan tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih.